Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Daki, saya dari kelas G. Adapun NIM saya itu 7012 40198. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu judul proposal saya yaitu dampak penggunaan media sosial, proposal penelitian, perilaku dan kesehatan mental remaja di era digital. Langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Media sosial telah menjadi pusat interaksi remaja di era digital. Indonesia mencatat 160 juta pengguna aktif media sosial, setara 60,4% dari total populasi dengan rata penggunaan mencapai 3 jam 18 menit per hari. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Media sosial memiliki dampak ganda bagi remaja. Di satu, berfungsi sebagai sarana edukasi dan komunikasi. Namun di sisi lain, menimbulkan risiko negatif seperti kecanduan, bullying, dan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Hal ini mendorong kebutuhan mendesak untuk mengkaji pengaruhnya secara ilmiah. Selanjutnya, bersih company berperilaku. Bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja termasuk pola interaksi, hubungan antara pribadi, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental, sejauh mana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, termasuk tingkat depresi, kecemasan, dan kesejahteraan psikologis. Perbandingan penggunaan, apa perbedaan efek penggunaan media sosial di antara kelompok remaja, pengguna aktif dan tidak aktif terhadap perilaku sosial dan kesehatan mental mereka. Rumusan masalahnya, ketiga rumus masalah ini menjadi dasar penelitian untuk memahami dampak media sosial secara komprehensif terhadap remaja Indonesia di era digital, khususnya usia 13-18 tahun. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial dan kesehatan mental remaja, serta membandingkan dampaknya pada kelompok pengguna aktif dan tidak aktif media sosial. Tujuan penelitian memberikan referensi akademik dalam bidang sistem informasi dan psikologi terkait dampak media sosial pada remaja di era digital. Manfaat penelitian menjadi panduan praktis bagi orang tua, pendidik, dan membuat kebijakan dalam menghadapi tantangan penggunaan media sosial di kalangan remaja. Ilahin tahun 2022, penelitian ini mengkaji dampak negatif penggunaan TikTok terhadap pembentukan karakter remaja. Temuan menunjukkan bahwa paparan konten TikTok secara berlebihan tidak dapat mengikis nilai-nilai moral dan sosial pada kelompok usia remaja. Aulia et al. Pada tahun 2022, studi ini menemukan korelasi signifikan sebesar 0,775 antara intensitas penggunaan media sosial dan perubahan perilaku sosial remaja. Semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin besar pengaruhnya terhadap pola interaksi sosial. Cahya et al. Pada tahun 2023, penelitian ini mengidentifikasikan risiko gangguan kecemasan dan depresi yang terkait dengan ketergantungan media sosial pada remaja. Ketergantungan berlebihan pada platform digital meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental. Ringkasan penelitian sebelumnya, ketiga studi di atas memperkuat urgensi penelitian ini dalam mengkaji secara mendalami pengaruh media sosial terhadap perilaku dan kesehatan mental remaja di Indonesia, khususnya di era digital yang terus berkembang. Landasan teori tergantung media menyatakan bahwa individu bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan hiburan, informasi, dan interaksi sosial. Semakin besar ketergantungan remaja pada media sosial, semakin besar pula pengaruhnya terhadap sikap,
perilaku, dan kondisi psikologis mereka dalam kehidupan sehari-hari. Teori tergantungan media. Teori perbandingan sosial memperjelaskan kecenderungan individu untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di era media sosial, remaja sering membandingkan penampilan, prestasi, dan kehidupan mereka dengan konten yang ditampilkan, sehingga berpotensi menurunkan self-esteem dan memicu kecemasan serta perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Teori perbandingan media sosial. Kedua teori ini menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana media sosial membentuk perilaku sosial dan kesehatan mental remaja. Kombinasi ketergantungan media dan perbandingan sosial menciptakan dinamika yang kompleks dan berdampak signifikan dan pada perkembangan psikologis remaja di era digital. Hipotesis 1. H1. Penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku sosial remaja. Semakin tinggi identitas penggunaan media sosial, semakin besar perubahan pada pola interaksi dan perilaku sosial remaja. Hipotesis 2. H2. Penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Ketergantungan pada media sosial berkolerasi dengan peningkatan risiko kecemasan dan depresi pada remaja. Ruang lingkup kedua hipotesis akan diuji menggunakan regresi linear sederhana dan t-test pada 100 responden remaja Indonesia usia 13 tahun sampai 18 tahun dengan instrumen kuesioner skala Likert. Hipotesis penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori tergantungnya media dan teori perbandingan sosial, serta didukung oleh temuan Aulia et al. 2022 dan Cahaya et al. 2023 mengenai dampak media sosial terhadap remaja. Metodologi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kronologi untuk mengukur dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku dan kesehatan mental remaja Indonesia usia 13 tahun sampai 18 tahun secara sistematis dan struktur. Pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi remaja 13 tahun. Sampel 100 responden purpose spending, instrumen kuesioner like dan wawancara. Teknik pengumpulan data. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur pola penggunaan media sosial, perilaku, serta kesehatan mental GAD 7 dan PHQ 9. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 responden terlebih untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam. Data primer. Instrumen kuesioner mencakup 4 dimensi utama: pola penggunaan media sosial, perilaku remaja, tingkat kecemasan GAD 7, dan gejala depresi PHQ 9. Wawancara dilakukan secara struktur dan memperkaya data primer. Data sekunder. Studi diputuskan di jurnal ilmiah sosial nasional dan internasional. Laporan statik penggunaan media sosial dan dokumen kebijakan terkait kesehatan mental remaja. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat landasan analisis data primer. Uji validitas dan reliabilitas. Instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan korelasi Pearson dan reliabilitasnya menggunakan convex alpha untuk memastikan konsistensi dan kebesaran data yang dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokarsitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi yang valid. Uji
hipotesis. Uji hipotesis dilakukan penggunaan regresi linear sederhana dan t-test dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk mengukur pengaruh media sosial terhadap perilaku dan kesehatan mental remaja. Analisis data. Seluruh proses analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan SPSS guna menghasilkan temuan yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bulan 1, minggu 1-2 studi literatur dan kajian teori. Minggu keempat dan ketiga perancangan konstrumen, kuesioner, panduan, dan wawancara. Bulan kedua, minggu 1 dan minggu kedua menyebaran kuesioner kepada 100 responden per proses sampling. Minggu ketiga dan keempat wawancara mendalami dengan 10 responden terpilih. Bulan ketiga, minggu 1 dan minggu kedua uji validasi, reliabilitas, dan asumsi klasik data. Minggu ketiga dan 4 analisis regresi linear dan uji hipotesis dengan SPSS. Pelaporan minggu 1 dan 2 penyusunan draft laporan dan pembahasan hasil. Minggu ketiga dan 4 finalisis laporan dan akhir pengumpulan proposal. Jadwal penelitian dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan mencakup studi literatur, pengumpulan data analisis, hingga penyusunan laporan akhir secara sistematis dan terstruktur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.